Assalamualaikum, saya Ibu Adia jualan di alun-alun. Kalau terpilih pedagang kaki lima mau diapakan? Mohon sangat saya minta pertimbangan Bapak Wali Kota sama Wakil Wali Kota. Dagangan sepi, hari-hari diobrak sama Pol PP. Saya mohon minta dibebaskan, jualan tenang. Itu saja, nggak minta apa-apa. Bagaimana pemerintah Kota Pasuruan melakukan penataan terhadap sentra PKL ke depannya? Daerah-daerah yang bisa menjadikan ring tempat berjualan para UMKM atau PKL, itu akan kita atur lagi dalam tatanan kota yang baru. Fungsi tata ruang tata kota memang amat sangat diperlukan. Bagaimana sentra PKL di sekitar alun-alun, kita menjadikan beberapa sektor. Ada beberapa daerah yang memang bisa difungsikan sebagai sentra penjual untuk PKL. Kita bagi jam-jamnya, bagaimana mereka bisa keluar, bisa berjualan. Dan pastinya jam-jam itu tidak membunuh sektor atau membunuh pasar mereka. Jam-jam produktif, jam-jam di mana mereka bisa keluar, tetapi tidak mengganggu bagi pelayanan masyarakat atau mengganggu aktivitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ibadah di sekitar alun-alun. Tempat PKL yang ada di di sekitar alun-alun kita akan bagi di beberapa base-base dan kita akan bangun sentra PKL di sekitar pusat-pusat kota. Warga PKL yang saya banggakan bahwa Paslon 2 ke depan akan menata semuanya titik-titik yang ada di sekitar alun-alun. Salah satu yang paling dekat adalah di sisi timurnya SD Bangilan, utaranya alun-alun. Di situ akan kita bangun food court untuk PKL. Kemudian sisi barat sebelah selatan, belakangnya bekasnya Giant, itu akan kita tata ulang sampai di belakang. Satu lagi sisi selatan bagian tengah itu ke arah Wiroguno, Jalan Wiroguno, itu akan kita tata semuanya. Harapan saya nanti ketertiban kota, keindahan kota tetap akan kita bisa dirasakan oleh warga Kota Pasuruan. Dan pedagang PKL tetap bisa menghasilkan dari dagangannya yang dijual masyarakat. Dan seluruh masyarakat Kota Pasuruan masih bisa menikmati. Baik, waktu habis, silakan paslon nomor 1 menanggapi. Ini pertanyaannya menarik, ini pas untuk Pak Teno ini. Karena Pak Teno sudah 5 tahun ini, 3 tahun jadi Wakil Wali Kota, 2 tahun jadi PLT. Dia menyampaikan 2 pesan. Pertama, saya ini sering digusur oleh Satpol PP. Yang kedua, terus saya ini mau diapakan nanti, sekarang omset menurun. Ini pesan sebenarnya sangat serius, tidak hanya untuk satu orang tadi, tapi begitu banyak UMKM kita yang memang menurun omsetnya. Nah jadi kalau saya yang pertama tidak ada yang perlu digusur, yang perlu adalah ditata, dibina, didampingi supaya mereka bisa berjualan, membuat nyaman semua. Pengunjung atau pembelinya nyaman, penjualnya nyaman, publik juga nyaman. Jadi yang ada adalah ditata. Saya pastikan kalau saya dan Mas Adi terpilih tidak akan kita lakukan penggusuran, tapi kita akan ajak bicara para PKL ini. Bahwa para PKL ini adalah aset sumber daya dari Kota Pasuruan. Tetapi ke depan para PKL harus menyajikan produk-produk yang sehat. Mulai dari cara memproduksinya maupun juga nyuci-nyucinya, piring dan lain-lain, tempat rombongnya semua, kebersihannya diatur semua. Jadi pada dasarnya kita perlu mendampingi mereka dan mereka harus diajak bicara. Dan kita justru sudah mempunyai pola pengembangan sektor UMKM. Di antaranya juga kalau di kawasan alun-alun kita pengembangan sektor wisata religi. Di situ baik, waktu habis, silakan paslon 2 untuk menjawab kembali. Ya, terima kasih kepada paslon 1 atas tanggapannya. Mungkin sedikit yang kita lupakan, bagaimana tata kelola kota. Bagaimana kita harus menata PKL ini tidak kita gusur, tetapi kita berikan wadah seperti yang dijelaskan oleh saudara Wawali tadi. Memberikan ruang, penataan yang rapi, memberikan sebuah ruang bagaimana mereka tetap bisa menjual produknya yang berdaya saing. Tidak ada kata gusur, tetapi kita memberikan space ruang, space waktu kapan dia harus berjualan yang tidak membunuh sandang pangannya. Itu yang mungkin tadi dilupakan. Di sini kita ingin mengingatkan, tidak ada yang menggusur PKL. Jumlah PKL tetap kita fasilitasi. Berapapun PKL, kita tahu jumlah PKL di Kota Pasuruan. Berapa jumlah PKL semakin hari semakin menambah. Kita bagi pos-posnya, base-base-nya, yang akan ditata secara rapi, yang ditata secara tertata dan tidak mengurangi pangsa pasar mereka
pasar bagi mereka yang paling krusial adalah jam waktu mereka untuk buka atau menggelar dagangannya. Itu yang harus kita sepakati bersama. Yang menarik bahwa PKL di Kota Pasundan ada 2 macam. Paslon 1. Saya tadi paslon sudah menguatkan statement saya bahwa PKL ini memang harus ditata dengan ulang. PKL yang nomaden dan agak tetap itu memang harus kita tata jamnya. Seperti di sekitar alun-alun, akan kita tata jamnya jam berapa mulai dia jualan. Dan teman-teman yang lain nanti kita taruh di sisi timur yang mobile itu tadi. Sehingga Baik, waktu masyarakat habis.